Yes, ladies and gentlemen, welcome back. Selamat datang kembali semua di Crypto Daily Indonesia. Anda sedang berada di Crypto Daily Indonesia, pemberitaan kripto Indonesia yang saat ini yang sedang kami bangun agar bagaimana masyarakat Indonesia selalu mendapatkan pemberitaan terbaru, apa yang terjadi di ruang kripto melalui saluran YouTube kami dan juga Twitter kami, teman-teman. Bagi Anda yang belum mengikuti di kedua saluran ini, yaitu YouTube dan Twitter, pastikan diri Anda terlibat agar Anda tidak ketinggalan berita-berita menarik apa yang terjadi di ruang kripto. Pembaharuan terbaru, kita akan kembali melihat global market cap. Terlihat bahwa saat ini global market cap, performa global market cap kembali mengalami peningkatan saat ini, teman-teman. Wow, global market cap mengalami kenaikan kembali 2,48%. Duduk di kisaran lebih dari 1,1 triliun US dollar, yang kemudian kita memantau untuk Bitcoin ya saat ini kembali menguat, dan tadi sempat saya melakukan take profit juga ya, saya melakukan copy trading di Exchange Fairdesk ya, sering juga saya sampaikan dulu ya, bagi teman-teman yang ingin mendaftar cek saja di description video ini. Nah, saat ini duduk di harga 24.400 US dollar untuk Bitcoin ya, persentase kenaikan 1,84%. Kemudian menyusul Ethereum ya. Saat ini Ethereum mengalami kenaikan pula 2,19% di atas harga 1.600 US dollar. Menyusul ada BNB di sana juga mengalami kenaikan. XRP 2,37%, Cardano 3,19%, Polygon Matic termaksud juga mengalami kenaikan 5%-an. Dogecoin ya 2% lebih, Solana 4% lebih, Polkadot 4% lebih, Shiba Inu 5% lebih, dan banyak altcoin lainnya tampaknya saat ini dalam 24 jam terakhir kembali mengalami penguatan lagi, teman-teman semua. Oke, seperti biasa ya. Pada video kali ini ada beberapa hal menarik yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua ya, terkait beberapa berita datang dari Jepang, kemudian juga datang dari Bank Dizzy dari Jerman, kemudian kita mengupdate kembali pembaruan dari Gary Gensler, kemudian sentimen mengidentifikasi, kemudian ZXBT mengidentifikasi dana yang tidak bergerak di beberapa tahun terakhir, dana curian, teman-teman. Hasil peretasan kembali bergerak sekitar 200 juta lebih dolar ya, 200 juta dolar lebih. Kemudian kita akan melihat pembaruan terbaru dulu dari Crypto Bubble Top 100 saat ini. Lagi dan lagi Floki dalam posisi kenaikan ya. Saat ini Floki Inu mengalami kenaikan pemompaan. Memang Floki dalam beberapa hari terakhir semenjak tweetan dari Elon Musk ya, tweetan candaan dari Elon Musk mengatakan bahwa CEO baru Twitter yang dimaksud adalah Doge, maka pasar kembali berspekulasi, berdampak baik terhadap meme coin ini, yaitu Floki Inu, teman-teman semua. Dalam 24 jam terakhir saja sudah mengalami kenaikan 25%. Kemudian ada STX 24% lebih. Kemudian ada OP 17% lebih, Optimism ya. Kemudian ING 15%, LDO, FXS, MMX, XTZ hampir keseluruhan. Kebanyakan saat ini dalam 24 jam itu performa dalam top 100 saat ini dalam posisi kenaikan. Dan kita melihat apakah ini tanda-tanda. Bagaimana pandangan Anda tentang berita ini, teman-teman? Hampir semua pejabat Federal Reserve menyukai kenaikan 25 basis point pada rapat terakhir mereka. Kemudian the Fed ya, Federal Reserve, beberapa pejabat ya, atau beberapa pejabat Federal Reserve maksudnya, yang menyukai atau dapat mendukung kenaikan 50 basis point. Bagaimana pandangan Anda tentang pertemuan yang berikutnya, FOMC berikutnya, Federal Open Market berikutnya yang diadakan oleh the Fed, yang kemudian akan diumumkan oleh Jerome Powell, ketua the Fed? Bagaimana pandangan Anda? Apakah kenaikan suku bunga bank acuan Federal Reserve ya, Bank Amerika Serikat, Bank Sentral Amerika Serikat 25 basis point atau 50 basis point? Saya pikir ketika mengalami kembali kenaikan 50 basis point ya, untuk FOMC berikutnya, saya pikir kembali market akan terkoreksi lagi, teman-teman. Besar dampaknya ya, Federal Reserve ketika menaikkan suku bunga. Dan saya juga sering sampaikan di video yang lalu tentang apa yang disampaikan oleh si Jerome Powell di pertemuan, di salah satu wawancara. Dia mengatakan kemungkinan mereka akan selalu masih melakukan kenaikan suku bunga mereka. Dan juga saya sering sampaikan di video yang lalu, bukan sering sih ya, pernah juga saya sampaikan, ada beberapa kata analis mengatakan bahwa kemungkinan the Fed di tahun 2023 ini masih bisa melakukan kenaikan sampai 2-3 kali lagi lah, teman-teman, bahkan lebih.
kemungkinan seperti itu. Next, yang kemudian ZigXBT mengidentifikasi dana yang kembali aktif, dana tidak aktif yang tersisa dari peretasan gerbang di sekitar April 2018 senilai 230 juta dolar ya oleh Korea Utara, mulai bergerak setelah lebih dari 4,5 tahun. Ini alamatnya teman-teman semua teridentifikasi telah bergerak kembali, yang kemudian sejumlah kecil disetorkan ke Exchange Max Global 10 jam yang lalu semenjak dirilisnya berita ini. Bagaimana pandangan Anda? Apakah pergerakan ini yang kemudian dilakukan penjualan atau melakukan kembali pembelian aset kripto ataupun altcoin teman-teman semua? Nah, kita tunggu saja informasi berikutnya lagi dari ZigXBT, karena ZigXBT, sentimen, Root itu selalu memberikan kita informasi-informasi saya pikir itu menarik yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua seperti itu. Dan kemudian sentimen ya, sebelum kita masuk ke berita inti pada kesempatan kali ini, kita melihat dulu beberapa kata analis kripto yang handal, yang saya pikir mereka berpengalaman, yang kemudian penting untuk Anda ketahui dan saya sampaikan kepada Anda dalam bentuk seperti ini agar teman-teman mudah memahaminya ya. Saya sampaikan seperti ini. Kenapa sih Bang Anda sampaikan seperti ini, menunjukkan tulisan seperti ini? Nah, ini cara kami Crypto Daily Indonesia agar bagaimana ya, memang setiap influencer, setiap youtuber kripto itu memiliki karakter masing-masing. Ini cara kami untuk menyampaikan kepada teman-teman semua. Next ya, sentimen mengabarkan bahwa pengembalian kripto mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan jangka pendek dalam 8 jam terakhir. Tapi kehati-hatian disarankan dengan hasil perdagangan rata-rata positif pada tahun 2023. Pasar bergerak naik ya dengan probabilitas tertinggi saat aset pedagang berada di bawah air. Maksudnya apa? Di tahun 2023 memang mengalami kenaikan ya. Semenjak di tahun 2022 itu kebanyakan aset mengalami penurunan, maksudnya di bawah air, maksudnya itu adalah mengalami penurunan teman-teman semuanya, seperti itu saya pikir seperti itu. Kita beri-like, yang kemudian kita masuk ya, informasi tentang Gary Gensler ya, sedang memainkan permainan. Ini datang dari Cointelegraph bahwa SEC, si Gary Gensler sedang memainkan permainan, tetapi bukan yang Anda pikirkan. Gensler telah menunjukkan menindak perusahaan kripto yang tidak terlibat ya, contohnya seperti Kraken kemarin ya, menuduh Kraken tiba-tiba, kemudian juga ada beberapa proyek lainnya teman-teman. Dalam pelanggaran yang sebenarnya, ketika penipuan nyata terjadi dia tidak terlihat. Maksudnya apa Bang? Ketika penipuan nyata terjadi dia tidak terlihat, maksudnya seperti ini kode sebenarnya. Seperti kejadian pada Luna, dia itu sebenarnya seperti apa ya? Tidak terlihat lah. Runtuhnya Luna, ekosistem Luna, kemudian Triaro Capital, kemudian jenis Gemini, kemudian apalagi teman-teman semua ya. Ada banyak proyek kripto yang kemudian runtuh, dan memang SEC ini apa ya, hanya diam saja, memang tidak begitu banyak memberitakan tentang SEC mengajukan tuntutan terhadap mereka ya, tentang FTX mungkin ya, runtuh terbesar kripto ya di akhir tahun 2022 lalu, runtuhnya perusahaan kripto terbesar, exchange terbesar salah satunya ya, yaitu FTX. Itu hanya dia apa ya, seperti tidak begitu apa kabarnya. Maksudnya kabarnya adalah tidak begitu booming tentang runtuhnya FTX. Kemudian SEC ini sepertinya hanya diam-diam saja bisa dikatakan seperti itu. Sementara baru-baru ini telah melakukan tuduhan terhadap si Kraken ya, dengan proyeknya yaitu staking itu teman-teman semua, sehingga si Kraken dikenakan denda 30 juta dolar, dan si Kraken pun ya dengan senang hati mereka membayar denda tersebut untuk menyelesaikan kasus ya dengan si SEC ini, seperti itu. Next, hal penting lain yang perlu teman-teman ketahui bahwa pada 9 Februari lalu diumumkan bahwa Kraken tidak hanya harus menutup layanan crypto staking di Amerika Serikat, tetapi juga membayar denda sebesar 30 juta dolar dalam menyelesaikan dengan SEC, menyelesaikan kasus itu ya dengan SEC. Secara alami, internet terbakar dengan berita dan konsekuensinya bagi konsumen kripto Amerika Serikat. Jadi untuk layanan staking di Kraken untuk warga Amerika Serikat saat ini sudah tidak bisa lagi. Tapi bagi kita di Indonesia, di Asia, ya, dan beberapa negara lainnya di luar dari Amerika Serikat itu bisa menggunakan fasilitas staking dari Kraken ini, teman-teman. Next, yang kemudian pendiri dan CEO Coinbase Brian Armstrong mengumumkan bahwa perusahaannya akan melawan balik, ya, men-tweet pada 12 Februari bahwa layanan taruhan Coinbase atau staking itu ya
bukanlah sekuritas. Itu Brian Armstrong mengatakan. Kami dengan senang hati akan mempertahankan ini di pengadilan jika diperlukan. Jika SEC mengatakan project staking dari Coinbase itu sekuritas, maka si Brian Armstrong ini akan melawan itu, teman-teman semua. Akan melawan hal tersebut. Ya, ketika SEC mengajukan tuntutan tersebut mengatakan bahwa staking proyek Coinbase adalah sekuritas, seperti itu ya. Next yang kemudian, informasi terbaru lagi datang dari CBDC Bank of Japan, bahwa Bank of Japan akan meluncurkan digital yen CBDC Central Bank Digital Currency akhir tahun ini. Next, Bank of Japan sedang bersiap untuk meluncurkan uji coba untuk yen digital, mata uang digital bank sentral atau biasa kita kenal CBDC, akhir tahun ini. Shinichi Uchida, Direktur Eksekutif Bank of Japan, menjelaskan bahwa tujuan percontohan baru ini adalah untuk menguji kelayakan teknis mata uang dan menyertakan bisnis swasta dalam proses desainnya. Nah, beginilah informasi terbaru dari Bank of Japan, yaitu berencana untuk meluncurkan yen digital CBDC mereka atau fiat digital mereka. Dan kemudian baru-baru ini saya mendapat informasi kembali bahwa bank atau DZ Bank Jerman itu menambahkan mata uang digital ke dalam layanan manajemen aset mereka. Ini salah satu bank terbesar juga di Jerman ya, bank terbesar kedua ya kalau tidak salah di Jerman. Manajer aset ya Jerman DZ Bank berkolaborasi dengan perusahaan teknologi Swiss Metaco ya untuk menambahkan manajemen aset digital ke dalam layanannya. Next, DZ Bank, bank terbesar kedua di Jerman dalam hal ukuran aset, akan sepenuhnya mengintegrasikan mata uang digital ke dalam layanan manajemen asetnya bekerja sama dengan perusahaan aset digital Metaco. Jadi dia bekerja sama dengan aset digital Metaco ya, yang berasal dari Swiss ya, kita melihat tadi seperti itu. Next up, DZ Bank memilih platform custodian Metaco Harmonize untuk menawarkan mata uang digital kepada klien institusionalnya. Niels ya, Chertopeit, seorang eksekutif di DZ Bank, mengatakan bahwa platform Metaco Harmonize sesuai dengan kebutuhan mereka dalam hal keamanan dan skalabilitas. Dengan penawaran tersebut, kami dapat membangun ya, dengan menggunakan teknologi ini kami percaya dapat menciptakan kerjasama bisnis yang tahan lama dan berkembang pesat serta solusi yang menarik bagi klien kami, yang juga dapat memenuhi persyaratan mata uang digital dan instrumen keuangan terdesentralisasi ya. Nah, kemudian kita melihat Metaco mengatakan bahwa ya, manajemen Metaco mengatakan bahwa kami sangat senang mengumumkan kerjasama ini karena semakin mengukuhkan Metaco sebagai pemimpin pasar di Jerman, dipercaya oleh beberapa bank dan bursa terbesar di negara itu. Ini sebenarnya informasi bagus juga menurut saya. Salah satu bank terbesar di Jerman itu menambahkan mata uang digital ke dalam layanan manajemen aset mereka bekerja sama dengan proyek perusahaan teknologi Swiss yaitu Metaco. Nah, seperti itu informasi yang kami dapatkan, teman-teman. Nah, saya pikir mungkin ya cukup sekian dulu informasi kali ini karena saya pikir ya waktunya juga lumayan panjang ya. Nanti kita lanjut lagi pemberitaan kripto berikutnya. Jika kalian menyukai video ini, menghargai video ini, lepaskan ya tombol like Anda, subscribe ya. Bunyikan loncengnya, pastikan diri Anda untuk terlibat juga di Twitter kami @cryptodailyed dengan saya Sofyan. Sampai jumpa pada video besar berikutnya, berita besar berikutnya. See you, bye bye.